Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan praktikum kimia organik yang berjudul isolasi kurkumin. Sebelum memasuki pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Diva Safina Jasutandi. Yang kedua, Fairuz Afidatun Nuha. Yang ketiga, Foni Hana Retnaning Peni. Yang keempat, Arifah Gina Azmi. Yang kelima, Muhammad Rifki Aliudin. Yang keenam, Puput Fitri Rohayani. Dan yang terakhir adalah Sarah Tazkira. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dari presentasi kali ini. Yang pertama yaitu tujuan, kedua alat, bahan, dan prosedur, ketiga data pengamatan, dan yang terakhir adalah analisis data dan kesimpulan. Bagian pertama yaitu tujuan. Tujuan dari prosedur ini adalah mampu melakukan isolasi kurkumin dari kunyit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Sarah Tazkira. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum isolasi kurkumin yaitu alatnya corong gelas, corong bucer, Erlenmeyer, gelas arloji, pengaduk gelas, pipet volume, bal pump, kompor listrik, penangas air, seperangkat soklet, seperangkat distilasi, dan oven. Bahannya yaitu serbuk kunyit, aquades, etanol, PB asetat, asam sulfat, dietil eter, dan kertas haring. Selanjutnya, untuk prosedur isolasi kurkumin, yang pertama adalah kunyit yang sudah dihaluskan dan dikeringkan sebanyak 15 gram dimasukkan ke dalam ekstraktor soklet. Sebagai pelarut, masukkan 40 ml etanol ke labu alas bulat. Selanjutnya yang kedua, dilakukan proses ekstraksi selama 2 jam. Yang ketiga, hasil yang diperoleh ditambahkan PB asetat 0,1 m berlebih sampai tidak terbentuk endapan lagi. Selanjutnya yang keempat, endapan tersebut ditambahkan dengan asam sulfat encer 0,1 m dan diperoleh endapan lagi. Endapan selanjutnya disaring dan ditambahkan ke dalam etanol dan dipekatkan dengan pemutar hampa, evaporator buci. Labu alas bulat ditimbang terlebih dahulu. Selanjutnya yang kelima, larutan disaring dan endapan yang didapat dituangi di etil eter berulang-ulang sampai didapatkan endapan dengan warna coklat muda. Selanjutnya yang keenam, uji titik leleh serta spektrofotometer IR dan UV vis dilakukan untuk melihat kemurniannya. Yang ketiga, data pengamatan. Untuk prosedur pertama, massa kunyit yang ditimbang yaitu 15,0001 gram. Yang kedua, penambahan etanol 110 ml yang berfungsi sebagai pelarut. Yang ketiga, ekstraksi. Metode yang digunakan ekstraktor soklet. Prinsip kerja yaitu pada ekstraksi, pemisahan atau pengambilan yang menggunakan pelarut selalu baru dalam mengekstraknya sehingga terjadi ekstraksi yang kontinu dengan adanya jumlah pelarut konstan yang juga dibantu dengan pendingin balik kondensor. Untuk penambahan timbal asetat 0,1 m, perubahan yang terjadi pada larutan yaitu dari warna orange ke warna merah bata. Fungsi penambahan yaitu membentuk endapan berwarna merah bata. Cara membuat timbal asetat 0,1 m yaitu timbang 3,25 gram timbal asetat dalam gelas beker ukuran 100 ml, kemudian larutkan dengan 50 ml aquades. Aduk hingga larut sempurna. Masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aquades sampai tanda batas. Gojok hingga homogen. Pindahkan larutan ke dalam botol reagen, beri label dan simpan. Tutup rapat dan simpan di tempat yang gelap. Untuk penambahan asam sulfat 0,1 m, fungsi penambahan asam sulfat 0,1 m yaitu untuk memperbanyak endapan yang terjadi. Salah satu perubahan yang terjadi yaitu endapan yang terbentuk berwarna putih. Proses evaporator berfungsi untuk mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah pelarut dari sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. Prinsip kerjanya yaitu dengan cara menguapkan sebagian dari pelarut pada titik didihnya sehingga diperoleh larutan zat cair pekat
yang konsentrasinya lebih tinggi. Durasi yang dilakukan pada proses ini selama 15 menit. Lalu penambahan dengan diethyl ether berfungsi untuk mendapatkan endapan berwarna coklat muda serta mempercepat proses pengeringan. Lalu dimasukkan ke oven, berfungsi sebagai memanaskan atau mengeringkan endapan yang masih ada campuran airnya. Durasi yang diperlukan dalam mengoven ini selama 17 menit. Dimasukkan ke dalam desikator, berfungsi untuk menyerap kalor atau mempercepat proses pendinginan. Durasi yang dibutuhkan dalam proses ini selama 15 menit. Massa cawan plus kertas saring sama dengan 52,1802 gram. Massa cawan plus kertas saring plus kurkumin sama dengan 52,2743 gram. Data hasil penimbangan. Data penimbangan 1 sampel kunyit. Hasil penimbangan 15,0015 gram. Yang kedua, M cawan plus kertas saring. Hasil penimbangan 55,7372 gram. Yang ketiga, M cawan plus kertas saring plus kurkumin. Hasil penimbangannya adalah 55,8331 gram. Selanjutnya yaitu pada analisis data. Kurkumin memiliki rumus molekul C21H20O6 di mana berat molekulnya ini adalah 368 gram per mol dengan rumus struktur kimia seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.1. Selanjutnya yaitu pada perhitungan pembuatan larutan Pb asetat, di mana menggunakan rumus massa sama dengan molar dikali volume dikali berat molekul. Massa Pb asetat sama dengan molar dikali volume dikali berat molekul, di mana molarnya ini adalah 0,1 mol per liter, dikali volume 0,01 liter, dikali dengan berat molekul yaitu 325,29 gram per mol. Sehingga didapatkan massa Pb asetat sebesar 0,3253 gram. Di dalam analisis data juga disebutkan untuk pembuatan larutan asam sulfat 0,1 molar. Di sini dimisalkan apabila terdapat 1 liter asam sulfat pekat dengan massa jenis 1,84 kg per liter, maka massa asam sulfat pekat yang dapat dihitung dari massa jenis dikalikan dengan volumenya. Untuk massa sulfat sudah bisa diketahui yaitu 1840 gram, sedangkan untuk perbandingan dalam asam sulfat pekatnya yaitu 1803,2 gram. Selanjutnya diikuti dengan perhitungan molaritas asam sulfat pekat hingga didapatkan molaritas sebesar 18,39 molar. Hingga selanjutnya dilanjutkan dengan volume asam sulfat pekat yang harus diambil menggunakan rumus pengenceran V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Didapatkan volume yang harus diambil dalam larutan asam sulfat yang dibutuhkan yaitu 10 ml, maka asam sulfat yang harus diambil adalah 0,05 ml. Setelah didapatkan hasil perhitungan dari pembuatan larutan yang akan digunakan, maka perhitungan kadar kurkumin perlu digunakan. Cara menghitung persen kurkumin yaitu massa kurkumin praktik dibagi dengan massa sampel dikalikan 100%. Dalam praktikum ini didapatkan persen kurkumin yaitu sebesar 0,64%. Berdasarkan praktikum kimia organik dengan judul isolasi kurkumin, dapat disimpulkan bahwa praktikan dapat melakukan isolasi kurkumin pada kunyit dengan mendapatkan nilai kadar kurkumin sebanyak 0,64%. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang isolasi kurkumin. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.